Ingin rasanya ku timpuk mukamu pakai sisa beton hambalang. Tidak nyambung kalau membandingkan antara prestasi di kepemimpinan Bapak SBY dan prestasi-prestasi pemerintah di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Jauh sekali, jauh sekali. Dan menurut saya sebagai masyarakat biasa, kepemimpinan Bapak SBY nggak ada apa-apanya. Yang saya tahu, banyak hal yang minus di kepemimpinan Bapak SBY. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan prestasi-prestasi luar biasa yang diraih oleh pemerintah di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau memang Tuhan menghendaki, beliau layak kita perjuangkan untuk menjabat 3 periode, bahkan Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Saya katakan beruntunglah rakyat diberikan Tuhan seorang pemimpin yang anti mangkrak. Partai Demokrat, kritik itu boleh, sah, dijamin undang-undang, demokrasi, wajar, boleh. Tapi cuci muka dulu. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat. Kritikan-kritikan yang datang dari kubu Partai Demokrat selama ini terhadap pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, menurut saya adalah kritikan-kritikan dari orang-orang yang tidak tahu cuci muka. Saya ingin tanyakan kepada Anda, kira-kira menurut Anda keberhasilan apa yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Hambalang itu yang bisa kau banggakan, puluhan proyek listrik mangkrak itu yang bisa kau banggakan. Seorang bapak berasal dari Nusa Tenggara Timur mengingatkan kepada Pak Beni Harman, jangan sampai partai membuat Anda lupa bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Jangan sampai partai membuat Anda lupa bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Bukan hanya daerah kelahiran Beni Harman saja, daerah kelahiran Bapak Anda di Pacitan itu juga dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi. Bapak Anda bangun apa yang berdaya guna untuk masyarakat Pacitan? Presiden Jokowi saja yang membangun daerah Bapak Anda, membangun bendungan raksasa di Pacitan, daerah kelahiran Bapak Anda. Apa yang dibangun Bapak Anda di Pacitan selain museum? Sebelum Anda bicara tentang bangsa gagal, sebaiknya Anda bicara dulu tentang kegagalan Bapak Anda semasa memimpin bangsa Indonesia ini selama 2 periode. Bukan hanya hambalang saja, dan bukan hanya puluhan proyek mangkrak saja. Korupsi berjamaah EKTP juga terjadi di era kepemimpinan Bapak Anda. Dan banyak sekali kader-kader Partai Demokrat yang terseret di dalam kasus korupsi berjamaah EKTP. Kalau pembangunan NTT, Jokowi itu kasus nomor 1. Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sabot NTT seperti itu. Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sabot NTT seperti itu. Kritikan-kritikan dari partai apapun itu, atau Demokrat atau apapun itu karena mereka tidak mampu seperti itu. Partai Demokrat ini sebaiknya berbenah diri dengan cara introspeksi, ya, introspeksi. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi, ya, kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang membuat rakyat itu tidak berempati kepada Partai Demokrat, ya sebaiknya berbenah diri. Dan sebaiknya kurang-kurangilah kritikan terhadap pemerintahan emas Presiden Jokowi. Ya, kurang-kurangilah kritikan kalian terhadap pemerintahan emas Presiden Jokowi. Kalau kalian turun langsung ke rakyat, tanya kepada rakyat, maka rakyat akan tegas menjawab kepada kalian bahwa pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo merupakan pemerintahan emas. Tidak sama seperti Partai Demokrat yang banyak mangkraknya, yang banyak korupsinya. Kalian tanya ke masyarakat, apa yang paling diingat oleh masyarakat dari Partai Demokrat? Ya, satu mangkrak Candi Hambalang, kira-kira korupsi berjamaah EKTP, ya kira-kira, terus lumpur lapindo, ya kira-kira. Intinya Partai Demokrat di mata rakyat saat ini tidak ada positifnya. Kalau ada partai lain yang mendapat nilai merah di mata masyarakat, maka Partai Demokrat paling merah. Itu yang perlu menjadi catatan Partai Demokrat, bahwa yang diingat oleh rakyat dari Partai Demokrat adalah mangkrak, lumpur lapindo, korupsi berjamaah EKTP, kasus korupsi Bank Senturi, dan lain-lain. Jadi sebaiknya berbenah diri saja, memikirkan langkah-langkah positif bagaimana untuk meraih kembali simpati rakyat terhadap Partai Demokrat. Tidak dengan menyerang pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo secara membabi buta. Di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, pemerintah tidak banyak mengerjakan pembangunan. Adapun pembangunan yang dikerjakan di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, banyak yang mangkrak, Pak. Tapi kalau saya harus setuju dengan pandangan Anda yang mengatakan bahwa rakyat lebih puas di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, bisa jadi juga. Tapi puas mangkraknya, Pak. Rakyat memang puas, tapi puas mangkraknya. Sementara di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bukan hanya 1-2 daerah, Pak.
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terlalu banyak pembangunan luar biasa yang produktif, yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Mungkin hari ini kita belum melihat dampaknya secara signifikan. Tapi ke depan, dampaknya itu akan terlihat bahwa pembangunan yang dikerjakan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sangat-sangat membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Trans Papua yang menghubungkan Papua dengan Papua Barat dimimpikan oleh Soeharto selama 30 tahun, diwujudkan oleh Presiden Jokowi dalam tempo waktu tidak sampai 5 tahun. Itu menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi itu benar-benar bekerja, dia punya target, dan targetnya itu terukur. Dia tidak asal membuat target, tapi dia yakin bahwa targetnya itu bisa tercapai dengan kegigihan dan kesungguhan. Ya, pembangunan Trans Papua yang menghubungkan Papua dengan Papua Barat itu baru terjadi di era Presiden Jokowi. Di era pemimpin-pemimpin bangsa terdahulu belum terjadi seperti itu. Salam hormat dari saya, perkenalkan Kristianto Yinoni, rakyat jelata. Saya menilai Partai Demokrat itu sama sekali nggak punya hati. Jelas-jelas seluruh rakyat Indonesia pun mengetahui bahwa proyek Hambalang itu mangkrak di era kepemimpinan bos Partai Demokrat, yakni Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anda malah melimpah-timpahkan kesalahan itu kepada Presiden Jokowi. Anda itu tidak tahu malu sama sekali. Proyek Hambalang tersebut adalah proyek unggulan di era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bos Anda dan bos Partai Demokrat. Kalau nggak salah, mangkraknya proyek Hambalang itu terjadi pada tahun 2012. Ketika itu Jokowi bermimpi jadi presiden saja belum. Jadi menurut saya statement Anda yang jelas melimpah-timpahkan kesalahan mangkraknya proyek Hambalang itu kepada Presiden Jokowi, kata Anda tidak dilanjutkannya pembangunan proyek Hambalang itu adalah kesalahan Jokowi. Menurut saya statement Anda itu sama seperti statementnya orang sakit jiwa. Sebelum mengkritik pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo, cuci muka dulu Pak, biar nggak kelihatan malu-maluin amat gitu, saya kira ya Pak ya. Bapak SBY beberapa kali mengatakan bahwa beliau sudah berpengalaman memimpin bangsa ini selama 10 tahun. Dia yang sudah 10 tahun memimpin bangsa ini saja, yang sudah berpengalaman saja, yang dihasilkannya hanyalah mangkrak, apalagi anaknya yang belum berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara ini. Anda tidak tahu bahwa yang Anda serang adalah rakyat. Rakyat yang kepadanya Anda harus menjilat supaya Anda bisa jadi seorang penguasa. Tapi saya sangat yakin Anda tidak punya cukup nyali untuk menjilat rakyat. Hanya seorang Jokowi saja yang mampu, yang berani menjilat rakyat. Itulah sebabnya kenapa rakyat begitu cinta kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Mantap.